Hai, nama saya Cepi Muhammad Hanafi. Saya akan memandu kamu yang ingin langsung bekerja supaya mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk kamu. Di sini saya akan memaparkan 6 sesi. Nah, sesi pertama itu adalah supaya kamu dapat memilih tempat bekerja ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah luluslah SMA dahulu atau SMK, carilah nilai yang terbaik. Yang keduanya adalah pahami beberapa hal yang akan saya paparkan berikut ini. Yang pertama adalah sektor ekonomi dan yang keduanya adalah K3. Di sini akan dibagi beberapa sesi. Sesi pertama adalah sesi yang sektor ekonomi ini, yang keduanya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, nanti ada di sesi berikutnya. Sektor ekonomi itu apa yang disebut dengan sektor ekonomi? Di Indonesia, sektor ekonomi dibagi dengan 5 tingkat. Tingkat yang pertama adalah industri yang mengolah bahan baku. Bahan baku ini lalu dibuat menjadi bahan jadi pada tingkat yang berikutnya. Lalu yang ketiganya adalah industri jasa. Kalau barangnya sudah ada, maka di sini penjualan, after sale service, commissioning, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah pelayanan informasi. Jadi IT yang ada di sini adalah untuk mengintegrasikan sektor-sektor ekonomi yang lain sehingga menjadi efektif dan efisien. Yang kelimanya adalah kegiatan kemanusiaan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, kita akan bahas mengenai sektor ekonomi primer. Sektor ekonomi primer ini ada dua. Satu adalah industri yang mengeksplorasi hasil bumi ya, hasil bumi dan langsung dijual. Bisa juga dengan diolah untuk meningkatkan nilai ekonominya yang sekarang disebut dengan hilirisasi itu ya. Nah, eksplorasi bahan mentah ini ada 5 sektor juga. Sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor kelautan. Nah, apa yang disebut dengan sektor pertambangan ya? Hasil dari sektor penambangan ini adalah satu fosil, yang keduanya adalah logam dan mineral yang ada di perut bumi. Nah, fosil itu adalah batu bara, minyak bumi, limestone atau batu kapur atau marmer, dan ini fosfat biasanya untuk pupuk ya. Batu bara, kenapa disebutkan fosil? Batu bara itu adalah fosil dari tumbuh-tumbuhan. Berjuta-juta tahun yang lalu telah tumbuh tanaman-tanaman yang raksasa ya, sebelum dinosaurus ya. Itu pohonnya besar-besar dan kebanyakan hutan. Nah, berjuta-juta tahun telah menjadi sedimen di bawah ya, di bawah tanah dengan tekanan dan suhu yang tinggi, maka dia akan menjadi sedimen. Nah, sedimen itu menjadi sekarang itu di saat ini itu bisa diambil dan dijadikan sebagai sumber energi, Jadi tumbuh-tumbuhan yang sudah menumpuk di hutan, di rawa-rawa, di tempat yang lain sudah menumpuk, sudah lapuk, sudah jadi bubur, sudah jadi lapuk, habis jadi tanah, lalu dikasih tekanan oleh tekanan dari atas, dari samping, dan panas bumi, itu dia akan menjadi keras, menjadi batu. Jenisnya itu berbagai jenis ya, karena batu bara itu tumbuhannya itu berbagai jenis juga. Ada yang akar-akaran, misalnya di rawa-rawa, di lahan gambut, atau di hutan yang kayu-kayunya besar-besar seperti itu, atau di danau ya, di danau itu di bawahnya itu kan banyak akar-akaran tumbuh-tumbuhan di situ dan dia akan menumpuk-menumpuk sehingga ini. Nah, jenis dan kualitasnya juga berbeda ya, sehingga di setiap tempat itu kualitasnya berbeda-beda. Lalu minyak bumi itu adalah fosil dari plankton ya, atau mikroorganisme di dalam laut, sudah gitu mengendap di dasar laut, lalu berjuta-juta tahun juga ya menumpuk menjadi sedimen.
menjadi minyak ya, menjadi minyak setelah berjuta-juta tahun itu. Lalu limestone itu adalah batu kapur ya. Itu adalah fosil dari tulang-tulang ikan. Jadi ada satu daerah yang mungkin itu adalah habitat daripada satu jenis ikan tertentu berjuta-juta tahun juga, lalu dia mati, lalu tulangnya itu tinggal ya, tulangnya tinggal. Kalau kulit isi semuanya daging-dagingnya itu telah hilang, larut di atau dimakan ikan lain atau larut di lautan ya, di air seperti itu. Tapi tulangnya masih ada. Nah, di suatu habitat tertentu maka dia akan menumpuk dan berjuta-juta tahun pun dia akan menjadi batuan juga, menjadi batuan. Nah, fosfat juga sama ya, dari kalsium karbonat juga, dari tulang-tulang ikan juga. Mirip dengan limestone, tapi ini fungsinya lain karena dia sudah tercampur dengan sulfur dan lain-lain sehingga penggunaannya juga beda ya. Limestone juga beda ya. Lalu yang keduanya adalah logam dan mineral. Logam dan mineral itu adalah kalau kita ekstrak kerak bumi di Indonesia itu banyak mengandung tembaga ya. Tembaga. Mungkin kita masih ingat ada Tembagapura di Irian ya, Tembagapura. Nah, di Irian itu dia produksi tembaga. Nah, kalau tembaganya sudah habis, biasanya di bawahnya itu ada emas, ya, ada emas. Lalu setelah emasnya habis, di bawahnya lagi ada uranium, ya, seperti itu, ya. Tembaga ini bukan hanya di Irian, tapi banyak juga di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Tapi sekarang masih belum dieksplor ya, masih baru di Irian. Lalu nikel ada di Sulawesi. Batu-batuan nikel diolah menjadi nikel. Lalu ada timah di Bangka ya, timah dan ini, timah putih, timah hitam. Lalu boksit aluminium juga ada di kita ya. Lalu besi. Nah, zaman dulu bahan-bahan penambangan ini langsung dijual. Jadi diambil langsung dijual dalam keadaan mentah ya. Tapi zaman sekarang itu sudah dilarang, harus ditingkatkan nilai ekonominya, yaitu fungsinya ditingkatkan ya, ditingkatkan. Misalnya batu bara itu kalau belum diolah itu harganya X. Nah, kalau sudah diolah, dibuang bahan-bahan yang tidak berguna, misalnya minyaknya, ternya, atau tanah ya semacam itu, karena dia akan menghambat energi yang ditimbulkan oleh batu bara ini, karena batu bara ini adalah sumber energi ya. Nah, setelah jadi murni itu harganya mungkin jadi 100 kali lipat ya, berpuluh-puluh kali lipat harganya. Nah, itu adalah contoh dari peningkatan ekonomi. Minyak bumi juga. Minyak bumi itu diekspor, tapi zaman sekarang Indonesia masih mengekspor minyak mentah ya. Minyak mentah, karena minyak mentah di Indonesia itu membutuhkan biaya tinggi ya, karena kualitasnya nggak begitu baik ya. Kualitasnya begitu baik sehingga diekspor. Lalu kita beli yang sudah jadi ya. Nah, ya, minyak ini. Nah, batu kapur itu juga diekspor karena dunia membutuhkan batu kapur. Di sekitar juga banyak batu kapur ya, digunakan untuk smelter, untuk smelter logam dan mineral itu dibutuhkan limestone ya, batu kapur. Nah, logam dan mineral itu zaman dulu juga diekspor langsung bahan mentahnya, tapi sekarang sudah ada di Sulawesi ya, itu sudah bagus ya. Yang paling dikenal sekarang itu di Raja Ampat ya. Raja Ampat adalah eksplorasi nikel ya, di situ diambil, dan itu yang bermasalah itu ya, yang
AMDAL lingkungannya itu nggak masuk gitu ya, kalau nggak salah ya. Lalu timah hitam dan timah putih itu sudah bagus juga ada di Pulau Bangka. Pulau Bangka itu adalah penghasil timah yang bagus ya. Kalau aluminium dan laterit. Kalau boksit dan laterit kita eh, nggak ada smelternya. Ada smelter dulu di apa namanya diresmikan oleh Pak SBY ya di Cilegon itu. Smelter pertama di Indonesia itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu tapi skalanya masih kecil karena kita batuannya adalah laterit ya. Kalau yang bagus itu laterit itu cuma kandungan besinya itu sedikit, tapi tipe yang lain itu lebih tinggi ya, sehingga lebih nilai ekonomisnya lebih tinggi. Sehingga kebanyakan aluminium dan besi ini diekspor ya, ininya apa bahan bakunya, jadi tidak diolah di sini. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi batu bara ya. Banyak sekali. Karena batu bara di Indonesia itu adalah yang paling tinggi ya. Yang nomor 5 lah ya. Lebih produksinya kelima ya, Indonesia. Ini adalah contoh dari perusahaan-perusahaan yang mengeksplor batu bara. Ini saya dapat dari Bursa Efek Indonesia ya. Ini ada yang lain, jadi banyak sekali pelaku-pelaku industri memproduksi batu bara ya. Lalu yang berikutnya adalah minyak dan gas ya, gas dan eksplorasi. Dia refining dan mengolah minyak bumi menjadi minyak ya. Ini yang saya dapat dari Bursa Efek Jakarta ya. Ada beberapa ya, ini di Indonesia. Nah, lalu sektor ekonomi primer ini ada dari sektor kehutanan. Sektor kehutanan itu dia menghasilkan kayu, rotan, kulit, getah, daun, madu, dan lain-lain. Itu ada minyak-minyak juga, minyak-minyak terpentin, minyak-minyak kayu putih, dan lain-lain, kayu cendana. Nah, lalu hasil pertanian itu ada 3 ya. Tanaman pangan, padi, jagung, gandum, dan umbi-umbian ya. Itu bisa langsung dijadikan padi jadi beras atau jadi tepung ya, bisa jadi tepung, nanti tepung jadi kue segala macam. Lalu perkebunan itu banyak juga ya, ada kelapa sawit, cengkeh, teh, tembakau, tebu, dan lain-lain ya, itu di Indonesia. Lalu yang ketiganya adalah hortikultura. Hortikultura itu adalah buah-buahan dan sayuran ya. Bahan baku hasil peternakan itu juga untuk industri makanan ya, daging, lemak, susu, telur, kulit, bulu, dan pupuk kandang ya. Lalu hasil laut itu ikan, garam, rumput laut, kerang, dan mutiara. Lalu ada juga pasir silika ya. Pasir silika itu didapat dari pantai biasanya, pantai-pantai. Ini adalah pasir yang bisa dibuat kaca ya, pasir silika atau kuarsa itu. Dia dipanaskan lebih tinggi daripada besi ya. Jadi sudah lumer, diambil, dipisahkan kacanya dengan kotoran-kotorannya, lalu dibuat flat di atas timah yang cair ya, timah cair, dia akan menjadi flat di situ. Dia menjadi kaca-kaca. Dan titik bekunya beda antara timah dengan kaca ya. Jadi timah mencair, kaca udah membeku gitu. Jadi bisa sampai bisa dicetak berlembar-lembar di atas timah itu. Dan untuk mengolah minyak bumi itu juga hasilnya banyak ya. Bukan hanya minyak yang didapat, tapi banyak juga. Ini hasil dari pengeboran minyak diambil lalu dipanaskan ya. Itu namanya petroleum ya, hidrokarbon ya, CnH2n+2. Lalu minyak itu dipanaskan, lalu fraksi-fraksinya dipisahkan. Fraksi yang paling ringan adalah N-nya 1. Kalau N-nya 1 itu metana ya. Metana itu berupa gas. Jadi
Yang kalau N-nya kedua itu adalah etana, N-nya 3 propana, N-nya 4 adalah butana. Nah, fraksi yang 4 ini adalah fraksi yang ringan. Ini lebih duluan naik ke atas ya. Dengan suhu rendah dia udah naik ke atas, lalu dijebak di satu katup-katup tertentu sehingga dia tidak bisa balik lagi, naik ke atas terus, lalu disuling, didinginkan, lalu dia akan menjadi cair. Tergantung dari suhunya, dia akan menjadi metana. Suhu lebih dingin, lebih rendah, suhunya lebih tinggi, itu jadi etana. Suhunya lebih tinggi lagi, propana dan lain-lain. Ini mungkin suhunya dingin sekali ya, dingin sekali dan ke sana. Nah, setelah gas maka dia akan menjadi bentuknya adalah cair, itu pentana. Pentana itu N-nya 5, N-nya 5 itu pentana. Nah, dari sini metana, etana, propana itu didapatkan bahan bakar ya, bahan bakar atau biji plastik atau granul ya, berupa granul, polietilen, polipropilen dan lain-lain. Nah, polipropilen, polietilen ini itu bisa dibuat botol dan ada recycle ya, botol bisa menjadi baju gitu ya. Nah, gimana caranya? Polietilen ini dijadikan polyester, dijadikan benang polyester dari polietilen ya kebanyakan. Lalu ada polipropilen juga sama dari etana ya, dari ini ada propana ya, propana propilen, etana polietilen. Nah, polyester itu dari polietilen ya ini. Lalu LPG itu dapatnya dari mana? Ini gabungan dari propana dan butana, itu jadilah liquid petroleum gas ya. Gas cair dari petroleum, ini LPG ya. Lalu lebih bawahnya lagi itu ada bahan bakar juga ya. Bahan bakar itu kan ada bensin, ada aftur, ada bensin, ada solar, ada dan lain-lain. Itu tergantung dari oktannya nanti. Ada kerosen ya, minyak tanah juga ada. Nah, ini setelah LPG itu ada bahan bakar juga di situ ya. Nah, di bawahnya lagi yang lebih berat lagi, N-nya lebih tinggi, itu ada pelumas. Dan yang paling bawah sekali residunya itu adalah aspal ya. Aspal. Jadi aspal itu dia membeku pada suhu kamar ya. Tapi kalau yang di bangsa pelumas ini, dia juga ada. Kalau misalnya hidrokarbon ini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Ada yang parafinik, ada naphtenik, ada aspaltik ya. Nah, di Indonesia itu bahan hidrokarbonnya itu aspaltik ya. Jadi di kita itu banyak aspal, di Pulau Buton gitu, aspaltik. Tapi kalau di tempat lain, misalnya di benua-benua yang lain itu ada yang parafinik, ada yang naphtenik gitu ya. Kalau parafinik di suhu kamar dia beku ya, seperti lilin. Lilin itu parafin. Itu juga didapatnya dari sini lilin ya, parafinik. Suhu kamar dia beku gitu. Tapi kalau yang naphtenik enggak, suhu dia enggak seperti parafin ya. Itu adalah jenis-jenis hidrokarbonnya. Di Indonesia adalah kebanyakannya aspaltik ya. Nah, lalu batu bara itu ini juga banyak jenisnya ya, Ada yang dari hutan, kayu-kayu menjadi lapuk, lalu menjadi sedimen di bawah. Beda dengan kalau batu bara itu didapat dari bekas rawa-rawa ya. Bekas rawa-rawa itu ada akar-akar, ada airnya di atas, lalu jadi sedimen. Nah, itu jenisnya beda. Jadi batu bara. Nah, batu bara ini adalah sumber energi dari pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU ya. PLTU itu bahan bakarnya adalah batu bara. Zaman dulu batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap itu dia langsung ya. Jadi batu bara di gerinda, dibuat pulver, dibuat bedak grade 20 gitu, lalu disemprotkan ke dalam
ketel uap ya, ke dalam ketel uap atau boiler untuk memanaskan air, dan air itu akan menjadi uap. Nah, uapnya itu akan bertekanan, dan tekanan uap itu bisa memutarkan turbin ya. Nah, turbin itu memutarkan generator. Nah, zaman sekarang turbin boilernya itu sudah bagus ya. Jadi kalau misalnya menggunakan batu bara itu residunya itu banyak, kotoran-kotorannya, dan energinya itu rendah. Nah, sekarang ketel uap itu sudah modern ya. Dia butuh energi yang lebih tinggi karena untuk menghasilkan tekanan tinggi dan memutarkan turbin yang lebih besar ya. Turbin yang lebih besar sehingga output tenaga listriknya juga menjadi besar. Nah, itu dibutuhkan pemurnian. Jadi supaya residunya itu sedikit dan hasil energi panasnya itu menjadi tinggi ya. Mungkin lebih di atas 1000 ya. Itu dia bisa memanaskan air yang diputar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan uap yang bertekanan tinggi, dan sehingga dia bisa menghasilkan memutarkan generator yang lebih besar, sehingga dibutuhkan batu bara yang murni ya, tidak ada ini dibakar lalu ternya diambil, disuling, didinginkan lalu jadi ter, atau dengan gas bakarnya dan lain-lain. Nah, ini kokas ini dipakai untuk bagusnya untuk smelter besi ya, Jadi kokas ini adalah karbon aktif ya, dibuat karbon aktif, jadi lebih tinggi daripada yang dipakai untuk boiler ya. Dia lebih tinggi dan lebih murni karena dia ditugaskan untuk mencuri oksigen di oksida besi ya. Oksida besi itu oksidasinya dihilangkan, oksigennya dihilangkan, dicuri oleh karbon pada suhu 800 ya. Suhu 800 dia akan mencuri oksigen. Nah, dibutuhkan karbon aktif yang bagus ya, sehingga pengolahannya juga itu menjadi lebih mahal ya untuk smelter besi ini. Karena untuk mengambil besi dari batuan itu membutuhkan penghilangan oksigennya, karena zat kimia atau unsur kimia yang ada di kerak bumi ini itu terikat dengan oksigen semuanya untuk kesetimbangan. Karena kalau misalnya tidak diikat dengan oksigen, dia akan menjadi kerusakan lingkungan ya. Contohnya aluminium kalau murni itu dia bisa meledak gitu ya. Litium juga bisa meledak. Nah, untuk kesetimbangan maka unsur-unsur kimia yang ada di kerak bumi itu terikat dengan oksigen. Nah, tugas kita untuk memurnikannya adalah untuk mencuri oksigen itu. Nah, dibutuhkan karbon aktif, sehingga begitu suhu 800 oksigen dicuri oleh karbon menjadi CO2, naik ke atas, biasanya diambil lagi, didinginkan untuk diambil CO2-nya, dijual lagi ya. Nah, ini kokas untuk smelter. Nah, kokas juga untuk batu bara, untuk pembangkit listrik itu juga sama, tapi mungkin lebih rendah dikit, karena dia tidak untuk karbon aktif gitu ya, dia hanya untuk pembakaran aja. Nah, sama aja dengan waktu smelter ini, dibutuhkan juga pembakaran dengan batu bara ini, tapi kualitasnya nggak sama dengan ini ya. Dia memanaskan besi oksida itu dengan dicampur dengan kokas dan limestone ya. Limestone, kokas, sama besi, lalu dimasuk ke dalam tungku tertentu, lalu dipanaskan di bawah. Nah, dipanaskan juga oleh batu bara yang untuk memanaskan aja gitu. Sedangkan untuk yang mengambil oksigen itu sudah ditugaskan dengan kokas yang lebih bagus ya. Nah, udara yang disemprotkan itu adalah udara batu bara yang sama untuk membakar, memanaskan ketel uap ya, Itu udah kokas. Ter itu bisa dipakai untuk sebagai bahan bakar juga bisa, untuk oli juga bisa ya, untuk dibuat di refining lagi. Lalu gas bakar juga sama, ada gas kan di situ,
apa namanya, batu bara itu mengandung gas. Nah ini ada satu lagi briket. Nah batu bara briket. Briket ini adalah batu bara yang sudah diolah menjadi food grade, ya, menjadi food grade. Kalau kamu mau bikin barbekyuan, maka kamu harus beli briket ini ya. Ada satu kantong begitu dimasukkan ke dalam ini dipanaskan, lalu untuk nyate atau untuk bakar untuk grill barbekyuan seperti itu bisa. Ini udah food grade ya. Ini udah food grade. Kamu bisa pasang. Nanti kita lihat di sini ya. Batu bara. Nah, batu kapur ya. Batu kapur itu yang dari tulang ikan itu ya. Ini tulang ikan numpuk di sini udah berpuluh juta, mungkin ratusan juta sebelum dinosaurus ya. Sebelum dinosaurus apa namanya? Di dalam lautan itu sudah banyak ikannya ya. Udah ininya apa? Lalu bertumbuk-tumbuk, dia menumpuk-numpuk, mungkin di situ adalah habitat ikan-ikan tertentu. Ikannya besar-besar ya. Ikan paus seperti itu. Ikan zaman sekarang mungkin kecil-kecil, zaman dulu ikannya besar-besar. Ikannya besar-besar, sehingga kalau mati, tulangnya itu besar-besar juga. Nanti numpuk dengan tekanan tertentu, dia akan menjadi batu kapur. Ini kenapa ada di gunung? Karena terjadi slang ya, ada slang. Jadi dunia ini adalah bisa bergolak ya seperti ini, bisa bergerak ke sana kemari karena di bawah itu akan cair. Ada di pusat bumi itu kan cair. Dia di atas yang beku itu dia bisa bergerak seperti itu, sehingga tulang ikan itu ada di darat ya, ada di gunung-gunung seperti ini karena terjadi slang seperti itu. Nah, itu batu ini bisa diambil ya. Ini keras, ini seperti batu ya, digergaji. Biasanya menggunakan gergaji intan ya, dibor sana bor sini lalu diputar seperti itu, jadi belah itu ya, jadi belah. Jadi kerikil ini tipe-tipe kerikil ini dipakai untuk campuran smelter besi tadi ya, limestone campur kokas campur dengan pelet besi ya, pelet besi. Jadi besi itu juga masuk ke dalam tungku itu sudah menjadi pelet, jadi sudah dibersihkan ya, tidak ini nanti kita bahas ya. Ini kerikil ini bisa dipakai untuk itu. Gunanya adalah kerikil ini gunanya di smelter besi adalah untuk bereaksi dengan silikon atau unsur-unsur kimia yang ingin dibuang ya, seperti sulfur, fosfor, terus silikon juga kebanyakan mungkin harus diambil ya. Dia akan terikat lalu ngambang di besi cair ya. Lalu sebelum dituang kita ambil dulu kerak-keraknya itu, baru kita tap ya, masuk ke torpedo dan masuk ke foundry mungkin nanti ya. Nah ada juga batu kapur ini dijadikan tegel. Kalau batu kapur itu dia sudah sedimennya menjadi keras, bercampur dengan unsur-unsur lain dia menjadi keras ya, menjadi keras sekali. Dan kalau digergaji itu bisa dibuat tegel ya, disebut dengan marmer ya, marmer. Jadi limestone, batu kapur yang sudah bercampur dengan unsur-unsur yang lain sehingga dia menjadi keras, jadi marmer. Lalu batu kapur ini adalah bahan baku dari semen ya. Bahan baku dari semen. Semen itu serbuk kapur yang udah hancur gitu ini lalu diambil, di grinding juga nanti dicampur dengan bahan-bahan pembuat semen. Jadi kebanyakan batu kapur ini adalah bahan baku utama untuk membuat semen ya, batu kapur. Nah, lalu biji besi ya. Kita laterit, tapi di tempat lain bukan laterit ya. Biji besi ini dihancurkan ya, lalu dipisahkan antara besi dengan lumpur-lumpur, dengan tanah-tanah atau dan lain kotoran-kotorannya ya. Kalau tipenya magnetite ya, biji besinya magnetite, maka untuk memisahkannya cukup dengan magnet ya, dengan magnet di roll seperti itu, maka dia akan
nempel di rollnya itu setelah bubuk dikasih air, dilarutkan, dicuci, lalu masuk ke dalam roll, lalu rollnya itu magnetik, dia berputar, lalu dia akan nempel di situ, lalu diseret di situ, diambil, dipisahkan. Tapi kalau yang laterit yang kita punya, terus jadi bubur lalu dipisahkan, itu terjadi apa namanya, pemisahan yang cukup rumit ya. Apalagi kalau di kita itu biji besinya cuma 25% besinya daripada batuan, jadi kebanyakannya residunya, kebanyakan yang tidak bergunanya gitu ya, daripada besi lah. Terus kalau misalnya besi ini mau dibeli sama orang, misalnya Krakatau Steel itu dia tidak membuat smelter itu, tapi dia membeli pellet ya. Membeli pellet. Pellet itu apa? Itu adalah besi yang sudah dipisahkan dari batuan-batuannya, lalu dibuat bulat-bulat seperti bakso ya, seperti sukro gitu ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Dicampur dengan tanah lempung atau limestone yang tadi, limestone, batu kapur ya, batu kapur dicampur dengan biji besi ini lalu dibuat bulat-bulat ya. Itu namanya pellet ya. Besinya sekitar 65%, lalu limestone-nya 35%. Atau pakai tanah lempung atau apa ya. Untuk ini gunanya adalah untuk ekspor, Jadi kalau misalnya Krakatau Steel beli, maka dia kan beli berapa tongkang gitu, berapa kapal gitu. Nah, itu gampang diambilnya, transportasinya gampang kalau sudah seperti ini. Tapi kalau masih serbuk itu sulit untuk transportasinya ya. Nah, lalu iron pellet ini di Krakatau Steel itu dicampur dengan besi-besi bekas ya, baja-baja bekas dicampurkan, lalu dikasih elektroda 3 fasa, dikasih listrik, sehingga seperti ngelas. Yang ngelas itu kan logam yang dikasih listrik dia akan cair. Nah, di Krakatau Steel juga begitu. Jadi ada mungkin elektrodanya sebesar ini ya, ada gede sekali, lalu dikasih listrik dengan arus yang tinggi, maka pelet dan besi-besi bekas itu akan menjadi cair. Lalu diaturlah di situ, diinjek sama oksigen sehingga baja-bajanya bisa dikontrol ya, baja-bajanya bisa dikontrol. Nah, setelah dari situ, dari tungku yang pakai elektroda tadi yang di Krakatau Steel itu dibuatlah slab ya, dibuat slab atau bisa bulat, bisa kotak, bisa kawat, bisa pelat yang di roll seperti itu dipakai untuk mungkin di pembuatan kapal, pembuatan mobil, pembuatan apa gitu dibuat, atau ini baja ringan atau segala macam gitu ya, pelat-pelat. Nah, baja karbon ini juga masuk ke foundry ya. Jadi kalau ini kan pembuatan baja ini sejak dari tungku itu, kalau misalnya tidak murni pakai ini, maka cairannya adalah besi ya, cairannya besi karena oksigen diambil, maka cairannya besi. Nah, kalau tidak dibuat pelet ya, langsung diambil untuk dijadikan besi tuang ya, jadikan besi tuang. Jadi besi cair diambil pakai torpedo, dikasih termos, bawa ke foundry, lalu dituang di cetakan-cetakan pasir ya, cetakan-cetakan atau cetakan-cetakan yang lain untuk menghasilkan sebuah produk yang besi tuang ya. Di produk besi tuang ini biasanya dipakai untuk body mesin ya, body mesin atau body apa yang, karena dia itu sangat keras, getas, dan dia sanggup untuk meredam getaran. Inilah besi tuang. Lalu bisa juga dengan baja tuang. Nah, baja tuang, kalau baja tuang itu di Krakatau Steel ya, itu sudah jadi baja ya, campur dengan baja-baja bekas, lalu diinjek lagi dengan oksigen, maka dia akan jadi baja. Nah, begitu dituang jadi ini, maka dia jadi bisa jadi dengan baja tuang ya, atau dijadikan slab ya, seperti itu. Nanti diproses lagi. Nah, yang kalau baja paduan sebelum
dibentuk seperti ini, di roll semacam seperti itu, dicampur dulu dengan paduan-paduan elemen-elemen yang untuk meningkatkan kekuatan daripada baja itu ya. Jadi baja itu berbagai jenis ya, termasuk stainless steel. Stainless steel juga baja paduan yang dicampur dengan chrome atau nikel ya. Beberapa persen jadilah dia stainless steel. Dia baja tahan karat ya, baja tahan karat. Itu adalah besi. Lalu boksit itu adalah aluminium ya. Boksit itu batuan warnanya merah ya, campur dihancurkan lalu dilarutkan dalam satu zat kimia tertentu, lalu diendapkan, dipanaskan, dicuci segala macam, lalu diendapkan, jadilah alumina. Jadi setelah diendapkan di tempat khusus, maka terjadilah kerak-kerak yang disebut dengan alumina. Jadi seperti tepung gitu tapi putih warnanya, itu aluminium. Itu sangat tajam ya, sangat tajam alumina ini. Dan hasilnya dari sini itu bisa dijadikan untuk membuat gerinda misalnya, atau bikin amplas ya, itu dari alumina ini. Nah, kalau masuk ke pabrik untuk diolah, maka dia bisa menjadi aluminium karena alumina itu kan aluminium oxide ya. Dia dicuri oksigennya itu oleh karbon juga ya. Jadi ada grafit gitu, dicairkan jadi aluminium, masuk cairan seperti itu, lalu dikasih listrik dengan ampere yang tinggi ya, tapi tegangannya rendah. Lalu dia akan dicuri oksigennya, sehingga aluminiumnya akan turun ke bawah dan oksigennya akan diambil oleh grafit itu untuk dibuang ke luar. Jadi bisa aja diolah lagi karena CO2 itu berguna ya. CO2 berguna untuk ngelas nantinya. Dia untuk seperti gas mulia ya. Gas mulia argon misalnya, itu bisa diganti dengan CO2 itu ya untuk mengelas yang membutuhkan pengusiran oksigen ya. Nah, jadi aluminium, setelah aluminium itu mengendap, lalu dipanaskan lagi, lalu dijadikan cairan, dibentuklah seperti ini. Ada yang diekstrusi, ada yang di batang-batangan seperti ini, atau dicampur dengan yang lain. Untuk food grade misalnya, atau untuk kekuatan, itu diolah lagi di pabrik-pabrik yang lain. Ya. Lalu kayu untuk membuat kertas. Itu banyak sekali ya. Jenis kertas itu berpuluh-puluh jenis ya. Ada yang berserat, ada yang putih, ada yang kuat, ada yang tahan sobek, ada yang segala macam. Itu hasil daripada kombinasi antara tumbuhan ya, kayu-kayuan, daun-daunan, serat-serat seperti itu, sehingga didapatlah kualitas kertas yang kita inginkan. Itu. Nah, ini adalah jenis-jenis kayunya ya. Lalu kayu ini untuk membuat kayu lapis ya. Jadi kayu lapis untuk mebel, untuk dinding segala macam, itu dibuat dengan kayu-kayu ini nih. Kayu-kayu ini itu juga berbagai jenis ya, teak block atau plywood itu ya. Berbagai jenis, itu tergantung dari jenis-jenis kayunya ini juga. Kayu yang bisa untuk lapis yang tipis, ada yang harus tebal, kalau tipis nggak bisa. Nah, itu tergantung dari kayu-kayuan yang ini ya, Lalu kayu itu membuat mebel, kusen. Nah, ini kayu-kayu yang benar-benar kayu yang kuat ya, besar-besar. Nah, ini contoh-contoh dari kayu-kayuannya. Nah, itu bisa buat mebel, teksturnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin teksturnya bagus, maka carilah kayu ini. Ingin kuat, ada yang tahan air, misalnya kayu ulin ya. Kayu ulin di Kalimantan itu dia kalau dikasih air laut itu makin keras. Biasanya dipakai untuk tiang-tiang rumah-rumah di pantai seperti itu. Atau ada kayu besi juga ya, kayu besi. Kayu yang tenggelam di air ya. Kalau kayu-kayu yang ini di atas air, transportasinya itu menggunakan air ya. Di sungai-sungai, ngambang di sungai, lalu diikat, lalu diambil pakai perahu, dia akan transportasi kemana. Tapi ada
kayu yang tenggelam ya, jadi kayu besi namanya, kayu besi. Jadi kalau di atas air, di air dia kan tenggelam, itu ada kayu besi. Jadi di Indonesia itu banyak ya kayu-kayu itu untuk bangunan, untuk apa. Nah, lalu pengolahan bahan mentah kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini eh, kelapa itu diambil kelapanya itu seperti yang kelapa di pantai-pantai ya. Kalau ini kelapa sawit itu eh, sama mirip tapi dia pendek ya, dia pendek. Jadi kita bisa jangkau untuk ngambilnya. Kalau kelapa yang itu kan dia tinggi, ini enggak. Nah, ini buah-buahannya itu kecil-kecil, bisa diambil lalu diolah, diambil minyaknya yang mungkin kamu dengar juga CPO ya. CPO itu adalah minyak sawit mentah yang ini ya, mentah. Nanti dibeli oleh perusahaan pabrik, dibuat jenis-jenis minyak-minyak yang ada yang berkualitas, mungkin penyulingan sekali, 2 kali, 3 kali. Karena minyak ini kebanyakannya mengandung air ya, mengandung air atau radikal bebas ya. Kalau misalnya kita memanaskan minyak sekali 2 kali, dia harus dibuang ya, karena dia jadi radikal bebas. Tapi kalau minyaknya itu disuling beberapa kali, dia radikal bebasnya udah dihilangkan ya, sehingga dipakai beberapa kali lebih banyak, dia masih sanggup gitu ya. Nah, itulah jenis-jenis minyak-minyaknya ini. Kadar airnya dikurangi, terus nilai minyaknya radikal bebasnya dihilangkan ya. Sumber radikal bebasnya. Kenapa minyak menjadi mahal ya? Karena minyak itu ada yang higienis lah istilahnya, bisa kesehatan tidak terganggu. Tapi kalau minyaknya yang mentah-mentah, yang murah-murah gitu, sekali 2 kali dipanaskan dia udah radikal bebas ya. Dia itu tidak baik buat dikonsumsi ya. Nah, itu adalah contoh-contoh minyak sawit. Nah, ini ada kapas juga, bunga kapas atau buah kapas. Dia akan kita ambil lalu dipintal menjadi benang. Nanti benang itu dijadikan baju katun. Nah, di Indonesia juga banyak ya seperti ini. Benang katun. Nah, ini yang sekunder. Yang sekunder itu adalah industri yang mengolah bahan setengah jadi yang tadi menjadi bahan yang sudah jadi. Kita bisa pakai barang itu, kita jual, semua orang membutuhkannya. Itu adalah sektor manufaktur. Produk industri atau pabrik yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nanti di manufaktur ini dibeda-bedakan dengan industri makanan, minuman, tekstil, pakaian, kerajaan rumah tangga, elektronik, pesawat, dan lain-lainnya. Nah, atau granul plastik yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi itu menjadikan granul. Nah, granul itu polietilen atau propilen atau PVC seperti itu, dibuatlah botol atau uang. Uang itu pakai polipropilen ya. Ada uang yang menggunakan itu. Karena kalau uang tidak cuman pakai kertas biasa, dicuci putus dia, hancur ya. Tapi kalau menggunakan plastik, dicuci nggak akan luntur, nggak akan sobek ya. Disobek juga susah ya. Itu uang yang bagus ya. Lalu baja paduan yang tadi yang sudah dibuat di industri baja, itu bisa dijadikan onderdil, jadikan bahan-bahan yang bentuknya itu digunakan untuk merakit sesuatu ya, alat potong, roda gigi, pahat, dan lain-lain. Karena sudah diproses, diberi bahan tambah yang berguna, yang lebih meningkatkan kekerasan, meningkatkan ketahanan terhadap panas, dan lain-lain. Itu adalah baja-baja paduan. Tahan karat, misalnya stainless steel, baja paduan. Lalu ada juga baja karbon ya. Baja karbon itu baja yang hanya ada karbonnya aja. Baja karbon mungkin ada silikon dikit, fosfor dikit, atau ini dikit ya. Tapi yang utamanya adalah besi dan karbon ya. Nah, besi dan karbon ini, baja karbon ini banyak dipakai untuk besi beton ya, besi beton atau pagar atau dan selainnya.
untuk konstruksi segala macam. Itu adalah banyak karbon ya, untuk bangunan, untuk jadi beton seperti itu ya. Karena dia lihat kuat ya. Eh, eh, dia bisa meredam getaran juga ya, karena dia tidak getas. Kalau yang paduan ini dia getas ya, kuat, tapi dia getas, mudah patah. Tapi kalau yang ini banyak karbon, itu dia kuat untuk menyangga beban dengan berulang-ulang, ada getaran segala macam, vibrasi. Nah, kertas itu hasil dari primer ya. Jadi primer itu juga jadinya kertas, karena kertas itu belum jadi, kertas itu masih putih melompong, dia cuma bahan baku setengah jadi, lalu dia jadikan buku. Nah, itu adalah manufakturnya adalah bikin buku itu ya, bikin buku, bikin kemasan dan lain-lain. Jadi sudah bisa dipakai. Nah, buku itu bisa dipakai untuk ngeprint, misalnya ngeprint. Nah, hasilnya kan buku. Lalu under deal motor, mobil, pesawat ya, itu adalah hasil-hasil. Nah, mobil itu pada umumnya itu 30.000 bagian ya, spare part yang dibuat di bagian yang tadi, manufaktur tadi, lalu diassembly menjadi sebuah mobil. Itu 30.000 bagian. Kalau misalnya untuk membuat satu mobil dibutuhkan 30.000, siapa yang akan menyediakannya? Kalau sehari 100 mobil misalnya ya, sehingga dibutuhkan subkon, butuh industri-industri yang membuat spare part ini. Kalau misalnya satu perusahaan dikasih 100, maka ada 300 pabrik ya untuk menghasilkan mobil ini ya, 300 pabrik. Kalau satu pabrik menghasilkan 100 part, 100 bagian. Kalau pesawat lebih banyak lagi. Pesawat Boeing 747, penumpangnya yang 605 ya, ini 6 juta bagian. Nah, kalau 6 juta bagian, siapa yang membuat bagian ini, bagian itu, bagian ini? Sehingga banyak sekali industri-industri yang mendukung ke situ. Ada yang terbuat dari aluminium, plastik, ada yang dari baja, ada yang dari segala macam ya. Nah, jadi banyak sekali industri-industri yang mendukung di sini ya. Kalau misalnya satu ini 100, maka 60.000 perusahaan ya untuk membuat Boeing 747 ini. Kapasitas produksi dari pabrik mobil Toyota di Indonesia itu mencapai 250.000 unit kendaraan per tahun. Takt time-nya di sekitar 3 menit. Jadi setiap 3 menit mobil Toyota akan keluar finish product. Jadi kalau dihitung satu hari itu adalah berapa jam dibagi dengan 3 menit. Jadi segitulah produksi setiap harinya. Mungkin ada 1 shift, 2 shift, atau 3 shift. Ada 5 pabrik Toyota di Indonesia. Sedangkan 4 pabrik sepeda motor Honda di Indonesia memiliki kapasitas produksinya 5,8 juta unit per tahun. Takt time-nya adalah 25 detik ya. Jadi setiap 25 detik akan keluar satu motor Honda. Itu adalah di 4 pabrik itu. Jadi dihitung aja berapa jumlah setiap harinya ya. Nah, takt time itu apa? Takt time itu adalah pada saat assembly. Jadi semua barang-barang dari customer, dari rekan-rekan itu sudah ada, lalu di assembly ya. Setiap 25 detik konveyor maju. Setiap orang di situ harus sanggup mengerjakan sesuatu dengan hitungan 25 detik. Karena si konveyor akan berjalan setiap 25 detik. Jadi setiap orang assembly apa yang dia sanggup untuk assembly, maka dia akan dihitung 25 detik itu dia bisa apa saja. Sehingga pada saat ada beberapa ratus orang di satu jalur itu, sampai motor itu selesai diinspeksi sampai dia keluar masuk ke gudang gitu ya. Itu adalah 25 detik. Nah, itu bisa dihitung kalau satu hari itu 8 jam kerja per hari, maka dihitung aja berapa unit kendaraan sepeda motor setiap harinya, setiap satu shift. Nah, kita akan masuk ke harga ya, masuk ke harga. Ini adalah perbandingan harga jual ya. Biasanya harga jual itu dihitungnya per kilo ya, per kilo.
Ini adalah per kilo dari bahan tambang ya, bahan tambang raw material ya. Batu bara itu sejak yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu kira-kira Rp590 per kilogram, dan yang paling tingginya adalah 1.870 per kilogram. Sedangkan biji besi itu 1.616.000 per kilogram. Pelet besi ya, pelet besi itu yang sudah jadi bulat-bulat seperti sukro itu ya, atau baso ya, itu adalah 1.968 per kilo ya. Kapasitas besinya di dalamnya adalah konsentrasi dari besinya di dalam adalah 67% ya. Lalu kokas yang food grade, jadi batu bara yang sudah dijadikan kokas food grade untuk barbekyuan misalnya ya, itu 4.920 per kilogramnya. Lalu crude oil, minyak mentah dunia ya, itu adalah 8.200 rupiah per kilogramnya. Lalu uranium yang masih belum batuan uranium itu 1.175.060 per kilogramnya. Jadi kamu bisa bandingkan harga-harga ini ya. Uranium kalau sudah diolah menjadi bahan pembangkit energi, bahan bakar seperti nanti di pembangkit listrik tenaga uap, dia menggunakan uranium juga ada, tapi sebetulnya uranium itu pembangkit listrik tenaga uranium itu dibatasi ya. Jadi uranium itu hanya terbatas untuk pembangkit listrik aja. Tapi untuk yang nuklir, ini bisa dijadikan nuklir. Jadi uranium itu plutoniumnya diambil, diolah menjadi plutonium sehingga dia bisa menjadi senjata nuklir ya. Nah kalau uranium yang untuk pembangkit listrik itu hanya rendahan saja ya. Lalu ini kemudian produk yang setengah jadi yang ada di pasaran ya. Baja karbon Cina itu 7.380. Dia paling murah di dunia ya. Karena Cina itu adalah penghasil baja yang paling banyak di dunia ya. Yang paling banyak di dunia itu adalah Cina. Di Indonesia mungkin 8.000 sampai 10.000 ya sekilonya. Beras panen wangi ini dibandingkan dengan beras panen wangi yang ini yang bagus itu 18.000 per kilo ya. Aluminium yang sudah jadi itu 42.804 per kilogramnya. Stainless steel itu untuk food grade ya. Untuk food grade stainless steel ini bervariasi di Jepang 56.744, di Eropa 68.224, di Amerika 79.868 rupiah per kilogramnya. Itu berbeda-beda. Tembaga di dunia ya, tembaga di dunia itu 208.772 per kilogram. Lalu high speed steel untuk alat potong ya yang ini berkisar ya, karena ini HSS itu paduannya berbeda-beda, ada yang biasa aja, ada yang paling bagus, yaitu harganya adalah 131.200 sampai 246.000 per kilogram ya. Nah ini produk jadi BMW ya, mobil sedan tipe 330i ya. Sedan itu per kilonya adalah 475.600 per kilogram. Lalu mesin milling untuk membuat blok-blok begitu ya. CNC ukurannya sedang itu 1.640.000 per kilogramnya, per kilogram. Pesawat Boeing ya, 747 tipe 8 itu 14 miliar 14.645.200 per kilogram. Nah, yang paling mahal itu adalah emas ya. Emas itu adalah per kilonya 1 miliar 791.793.288. Nah, dibagikan saja nanti per gramnya berapa ya. Nah, ini adalah contoh sektor ekonomi tertier yang ketiga ya. Tertier itu adalah
tanpa produk, tanpa fisik ya, jadi jasa dia. Produknya adalah produk jasa. Produk jasa ini diasumsikan sama saya adalah untuk menjual ya barang-barang yang sudah dimanufaktur, ada mesin, ada segala macam, mobil, motor, dan itu akan dijual. Nah, penjualan itu mesin-mesin yang bagus-bagus ya, itu ada garansinya. Garansi ada harganya kan mahal ya, jadi harus ada komisioning. Kita beli dari luar negeri ke Indonesia tidak bisa sembarangan aja seperti membeli yang di toko-toko atau di online seperti itu ya, tapi harus ada komisioningnya istilahnya, komisioning. Jadi kesepakatan. Apakah belinya beli jadi, beli putus, atau beli dengan garansi, atau dengan kalau mobil ada all risk insurance ya, all risk insurance. Jadi mobil itu dipakai ada kecelakaan atau ada bencana atau apa saja, itu di cover ya sama asuransi. Tapi ini juga ada kalau mesin CNC misalnya, itu ada after sale service lah istilahnya. After sale service, bagaimana mesin itu, misalnya mesin terbuat dari mesin yang baik lah, misalnya umur pakainya adalah 30 tahun, sehingga selama 30 tahun itu harus bisa terus berproduksi ya, tidak menurun kondisinya. Nah, untuk itu dibutuhkan after sale service. Jadi 30 tahun itu, maka si perusahaan pembuatnya itu mengeluarkan buku panduan operasi, buku panduan maintenance ya. Nah, itu harus dilaksanakan semuanya after sale service-nya supaya tepat sesuai dengan perencanaan. Misalnya 30 tahun, maka 30 tahun. Contohnya ada kamera Leica misalnya ya. Kamera Leica itu yang paling baik ya, kamera zaman dulu gitu ya, pakai film begitu. Kalau kita membeli Leica, maka garansinya adalah 30 tahun ya, 30 tahun. 29 tahun kita pakai ternyata rusak, maka diklaim ke laboratoriumnya, diperiksa, ternyata yang menyebabkan adalah bahannya nggak sesuai gitu ya. Nah, maka Leica akan mengganti 100% ya, kerusakan itu ya. Nah, mesin juga seperti itu. Jadi mesin perkakas atau apa ya, ada garansinya, maka perusahaan itu wajib atau kita dapat mengklaim bahwa membutuhkan A, B, C, D spare part gitu. Maka dia harus dapat mensuplai spare part itu selama 30 tahun yang dia rencanakan, garansinya 30 tahun seperti itu ya. Nah, itu dikelola oleh sektor ekonomi ketiga ini, tertier ya. Nah, sektor ekonomi tertier yang lain itu contohnya adalah klinik kesehatan, rumah sakit, pendidikan, jasa keuangan, transportasi, hiburan, dan lain-lainnya. Ini adalah sektor-sektor jasa ya. Yang keempatnya adalah IT ya, teknologi informasi. Jadi industri yang bergantung pada aktivitas intelektual dan berbasis pengetahuan yang melibatkan ahli-ahli ya, informasi, teknologi, dan penelitian. Contohnya IT ya, penelitian dan lain-lain. Nah, ini akan mengintegrasikan antara primer, sekunder, dan tertier ya, supaya mereka itu menjadi bersinergi atau membuat informasi inovasi, penelitian, pengembangan, konsultasi, dan lain-lain ya. Lalu yang kelimanya adalah sektor untuk kemanusiaan ya. Misalnya pemerintah mengadakan ada bencana alam seperti itu, maka ada proyek di situ, ada pekerjaan, membutuhkan uang. Nah, itu harus dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam sektor ini ya. Itu biasanya pemerintah, ilmuwan. Ini organisasi non-profit ya, tidak boleh ada. Maka kalau misalnya ada orang yang menyelewengkan dana di sektor ini, maka hukuman mati ya. Karena ini tugasnya adalah untuk sosial.
Kalau di sini ada korupsi, maka tuntutannya adalah hukuman mati. Ya, ini. Prinsip utama pengelolaan tata kelola perusahaan yang sehat ya. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang jelas, akurat dan tepat waktu ya. Ini contohnya adalah kalau misalnya go public ya, banyak saham-saham seperti ini sangat penting karena harus transparan ya. Kalau perusahaan itu sehat, ingin dapat income, dapat modal dari masyarakat, maka harus dikelola dengan baik ya. Maka harus transparan, ada rapat untuk kondisi keuangan, hambatan-hambatan yang terjadi dan lain-lain, sehingga semuanya akan jelas. Karyawan ngerti, terus investor juga jadi aman begitu ya, bisa mengerti semuanya. Ini adalah transparan. Jadi yang kedua adalah bertanggung jawab atas tindakan dan putusan diambil. Jadi policy dari manajemen ya. Manajemen itu dia itu mengelola 6M ya. 6M. Man, money, machine, material, method, dan market ya. 6M ini dikelola. Nah, kalau keputusan-keputusan diambil dalam rangka ini semua, maka dia harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya itu. Jadi tidak mengeles, tidak berbohong, tidak segala macam. Dia jujur dan bertanggung jawab atas keputusannya itu ya. Yang ketiganya adalah bertanggung jawab atas dampak kegiatannya. Misalnya dampak lingkungan ya, dampak lingkungan dan kemasyarakatan. Ini contohnya pengelolaan limbah ya. Jadi perusahaan itu bertanggung jawab, misalnya terjadi kebocoran, terjadi ada gas keluar dari perusahaan atau ada kebocoran, ada segala macam, maka perusahaan harus bisa menanggung semuanya, bertanggung jawab atas limbah mungkin yang mencemari sungai gitu atau sumber air masyarakat, maka dia harus bertanggung jawab ya. Anti tekanan atau intervensi dari luar. Nah, ini yang paling penting juga ya, anti tekanan, karena perusahaan itu biasanya banyak tekanan-tekanan ya dari organisasi masyarakat, dari pemerintah, dari segala macam, ingin mengendalikan harus begini, harus begitu. Ada kolusi dan nepotisme ya, korupsi dan nepotisme. Jadi ada korupsi itu diambil, misalnya ada pencurian di gudang, di segala macam, penipuan segala macam ya, korupsi. Lalu kolusi, ada kerjasama dengan orang dalam sehingga terjadi sesuatu kerugian ya. Lalu nepotisme, ada karyawan yang direkrut tapi tidak adil begitu ya, tidak adil. Nah, ini juga nomor 5, keadilan ya. Keadilan, kewajaran terhadap pemegang saham, karyawan, pemain dan lain-lain. Nah, itu harus adil, tidak membeda-bedakan ya, tidak diplot-plot, tapi semuanya harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ya, yang seperti ini, aturan yang sudah disepakati. Nah, itulah paparan saya. Semoga kalian dapat menentukan ya tempat pekerjaan di mana kamu akan bekerja. Nah, sejak sekarang kamu belajarlah untuk bekerja sebaik mungkin ya. Semoga kamu dapat pekerjaan. Nanti tunggu sesi kedua berikutnya. Nanti ada 6 sesi ini ya. Sampai jumpa lagi nanti.